Perkenalkan, nama saya Aldo Praison Morujahan Sinaga, UPBJJ Jakarta, dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0515495537. Di sini saya akan menjalankan praktikum 3 tugas struktur data, di mana di sini menjalankan tugas praktikum metode pencarian, yang dimana metode pencarian di sini adalah sequential search dan binary search. Kita langsung saja, pertama kita mulai dari sequential search. Oke. Nah, kita pakai PPSPM untuk mengecek apakah sudah bisa run. Oke. Di sini sudah bisa running, berarti kita langsung mulai. Saya menggunakan data integral, integer, berarti right, integer right sama dengan 5, 12, 3, 8, 15. Ini adalah contoh array-nya. Contoh array-nya yang akan nanti kita gunakan sebagai metode dalam pencarian sequential search. Nilai yang akan kita cari, misalnya kita masukkan 8. Ini angka yang akan dicari. int index sama dengan sequential search. Sequential search
Dulu. Plus. Oh iya, plus lagi. Terus ke Oke. Jadi
Di sini kita punya contoh array yang bertipe data integer ya. Di dalam array tersebut ada angka 5, 12, 3, 8, 15. Nah, kita akan mencari nilai 8 dalam array tersebut. Pada array tersebut itu terdiri dari 4 indeks. Kenapa 4 indeks? Karena angka yang pertama itu dimulai dari indeks 0. Semua indeks dimulai dari 0. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sistem dari sequential adalah membandingkan nilai yang dicari pada data yang ada. Jadi, misalnya nilai yang dicari adalah 8. Pada sebuah data yang bertipe integer, yang dimana di dalam array tersebut terdapat 5, 12, 3, 8, 15. Jadi, angka 8 tersebut berada pada indeks keberapa? Coba kita langsung run. Nah, ini dia. Inilah metode pencarian dengan sequential sort. Jadi, dia akan membandingkan tiap-tiap indeks dengan angka yang dicari. Nah, angka yang dicari kan tadi adalah 8. Dia akan membandingkan pada indeks ke 0, yaitu angka 5, membandingkan pada indeks ke 1, yaitu angka 12, dan membandingkan pada indeks ketiga. Indeks kedua, yaitu angka 3, dan indeks ketiga, yaitu 8. Yang dimana sama dengan K atau nilai yang dicari. Jadi, angka 8 ini atau K yang sama dengan 8 itu ditemukan pada indeks ketiga. Misalnya, kalau misalnya kita ganti nih, nilai yang dicari adalah 9. Coba hasilnya seperti apa? Kita run dulu. Lama ya. Nah, hasilnya adalah angka 9 tidak ditemukan dalam array. Memang secara visual kita lihat memang tidak ada angka 9, tapi begitulah cara sequential mencari angka yang dicari dalam sebuah data. Di sini datanya bertipe integer, jadi dia itu akan membandingkan satu per satu atau per indeks, yang dimana angka 9 akan dibandingkan dengan indeks pertama, indeks ke 0 ya, indeks 0 yaitu angka 5, indeks ke-12, indeks ke-1 yaitu angka 12, indeks ketiga yaitu indeks kedua yaitu angka 3, dan indeks ketiga yaitu angka 8. Dimana angka 9 tidak ditemukan dalam data dalam array tersebut, sehingga angka 9 tidak ditemukan dalam array. Oke, kita langsung ke metode pencarian bentuk kedua, yaitu binary search.
binary search. Oke. Binary search. Kita buat dulu binary search-nya ya. Jadi supaya nanti itu menjadi patokan buat kita. Public static int core binary search dalam kurung interval array target. Nah, integral low itu artinya indeks awal, indeks 0, indeks yang pertamanya. Kalau high itu kalau integral high itu adalah indeks terakhir, biasanya nilai terbesar. Ketika indeks kecilnya ya, indeks pertamanya itu lebih kecil sama daripada indeks terakhirnya, maka nilai tengahnya itu sama dengan indeks awal ditambah indeks akhirnya dikurang indeks awalnya dibagi 2. Jadi untuk mencari sebuah nilai yang akan kita cari pada sebuah data yang bertipe integer, kalau dengan binary maka sistemnya adalah mencari nilai tengah dengan tipe data yang terurut. Nah, jadi cara mencari nilai tengahnya adalah indeks awal itu ditambah dengan indeks akhirnya dikurang indeks awal dibagi 2. Jika nilai tengahnya itu sama dengan yang ditarget, yang kita cari, maka dia akan kembali nilai tengah. Maka dia akan misalnya nih kita mencari nilai targetnya itu 12, tapi nilai tengahnya 12 sama, maka dia akan kembali ke nilai tengah. Dan prosesnya itu langsung break, biasanya langsung break karena sudah menemukan nilai yang sesuai dengan target. Return mid titik koma. If array
lebih besar daripada target. Nah, ini jika nilai hasil nilai mid-nya ya antara pertambahan indeks awal dengan indeks akhir dibagi 2, nilainya itu lebih besar daripada K. K itu adalah target, nilai yang kita target, yang ingin kita cari, maka nilai tersebut yang tinggi tadi itu, nilai hasil dari mid-nya itu sama dengan nilai mid-nya dikurangin 1. Kalau misalnya nilai hasil mid-nya, nilai tengahnya itu kurang dari target, maka nilai mid-nya itu harus ditambah 1, yaitu low sama dengan mid-nya ditambah 1. Kita return Oke, kita sudah bikin binary search-nya, jadi sekarang kita run dulu. Pakai apa? Pakai PSVM untuk mengecek bahwa sudah bisa running. Oke, sudah bisa running. Kita coba contoh ya. Kita pakai integer tipe array. Nah, saya menggunakan tipe data array, tipe integer itu sama dengan tipe data integer sama dengan misalnya angkanya 2, 5, 8, 12, 16. Ini contoh array-nya. Oke. Integer targetnya misalnya sama dengan 12. Ini nilai yang akan kita cari nih. Nilai target yang dicari. Integral nilai hasilnya, resultnya. Sama dengan binary. Nah, binary ini adalah data yang tadi yang kita gunakan di awal. Ini dia. Array sama target. Jika hasilnya result, jika hasilnya sama dengan min 1, jika size out maka plus target plus pakai lagi tidak
ditemukan dalam array. Oops, sorry. Size tambah target tambah lagi ditemukan pada indeks ke results. Oke. Jadi saya akan jelaskan ketika nilai mid-nya ya, ini untuk kalau binary search itu dia datanya harus terurut. Terus kalau sistem pengerjaannya dia adalah menambahkan nilai indeks awal dengan indeks terakhir dibagi 2. Itu untuk mencari nilai tengahnya. Yang dimana nilai tengahnya nanti itu akan disandingkan dengan target atau key yang akan dicari. Nah, jika nilai tengahnya itu lebih besar dari target, maka nilai tengah tersebut, mid-nya ya, mid-nya itu harus dikurang 1. Tapi jika nilai mid-nya itu, nilai hasil mid-nya itu kurang dari target yang kita cari, maka harus ditambah 1. Yang dimana nanti ruangnya dalam array itu akan menyempit entah ke kiri atau ke kanan. Biasanya kalau nilainya itu kurang dari target, maka dia akan ke kanan, ditambah terus, tambah 1. Nah, sampai nanti nilai selanjutnya lagi yang akan ditambahin. Jika belum, itu akan ditambah lagi. Tapi kalau misalnya nilai mid-nya itu kurang dari target yang kita cari, biasanya atau lebih dari yang kita cari, maka dia akan turun. Nilainya itu akan dikurangi 1 dengan nilai yang sebelumnya, dengan nilai indeks yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, coba kita cari dulu nih. Misalnya nih, ini kan integer array-nya itu 2, 5, 8, 12, 16. Kita mau mencari nilai targetnya itu 12. Nah, nilai target yang dicari itu ada di indeks ketiga. Oke, coba kita run dulu ya. Wah, seperti biasa lama nih. Nah, ini dia baru berjalan. Maklum ya, sudah mulai lemot sepertinya laptopnya nih.
Nah, ini dia. Angka 12 ditemukan pada indeks ketiga. Misalnya, ya, indeks ketiga. Yang seperti saya jelaskan, kalau misalnya 2 ditambah 16 adalah 18. Dibagi 2, 9. Nah, kalau 9, itu nilainya itu jauh dari target yang kita cari. Maka, itu akan ditambah lagi. 9 itu ada di mana sih? Di sini nih. Maka kita akan tambahin lagi 1. Sampai ketemu di nilai tengahnya. Nah, untuk mencari lihat binary search ya, di sini kita temukan angka 12 itu pada indeks ketiga. Binary search itu lebih simpel, dia lebih cepat mencari nilai ketimbang sequential search. Itulah perbedaannya. Karena apa? Dia tidak perlu membandingkan satu persatu atau membandingkan nilai yang dicari atau key-nya ya dengan tiap-tiap indeks. Kalau misalnya kita ganti nih, eh, misalnya 9 lah, coba ketemu nggak? Nah, angka 9 tidak ditemukan dalam array. Dari hasil output aja kita bisa melihat bahwa dia tidak perlu membandingkan satu persatu tiap indeks pada data ya. Jadi binary search itu lebih cepat, lebih simpel membandingkan mencari suatu nilai yang akan kita cari pada suatu data. Tapi dengan syarat nilai yang kita cari pada data tersebut datanya harus berurutan. Sekian dan terima kasih.